Kota Bekasi, kota dengan julukan kota patriot ini berkembang pesat dengan maraknya kaum urban dan pusat industri. Berdekatan dengan salah satu kawasan elit Bekasi, ada seorang ibu yang berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Ialah Sutrimo. Ya sedih beginilah hidup saya begini, itu jalannya gitu. Tutupin biar anak saya jangan ikut sedih gitu. Jangan ikut sedih anak saya. Saya ngerasain gitu aja gitu. Nggak ini. Biarpun saya di dapur sedih ya nangis. Saya nggak ini. Saya tengah. Kok ya Bu ya, coba ya. Ya, coba. Apa enggak ini berat? Bismillah. Wah gampang nih Bu. Bu Trimo sendiri mengingatkan aku kalau hidup itu pasti berputar gitu. Pasti nggak selamanya kita di atas. Kita juga pasti ngerasain yang namanya di bawah. Kue. Ayo Bu, kuenya Bu. Nama saya Amalia Putri Amirullah, biasa dipanggil Amel. Saya berusia 19 tahun, saya anak tunggal. Saya kuliah di Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Paginya saya punya kantin, jadi saya dagang di kantin, gitu. Pulangnya langsung kuliah, kayak gitu aja sih. Hal positif yang ada di dalam diri Amel itu ya ceria, periang gitu. Jarang banget tuh yang namanya sedih gitu, nggak pernah mikirin masalah, ya udah life is jalanin aja udah. Kalau negatif dari Amel sendiri, ya orangnya mudah banget pelupa. Kalau mamanya naruh barang suka lupa di mana ya gitu naruhnya gitu. Tapi ntar kalau tiba-tiba beberapa menit kemudian ingat lagi kayak gitu. Hobi Amel itu baca, karena menurut Amel baca itu bisa nambah wawasan Amel. Amel bisa tahu berbagai macam situasi ya karena baca. Amel bisa tahu berbagai macam keadaan yang saat ini atau nanti atau kemarin-kemarin ya karena baca gitu. Keluarga itu berharga ya, karena Amel sendiri benar-benar ngerasain yang namanya support dari kedua orang tua Amel. Ketika Amel jatuh, hanya mereka yang mensupport Amel, hanya mereka yang benar-benar narik Amel untuk bangkit lagi. Kampung Marga Mulia Bekasi Utara menjadi tempat tinggal Sutrimo dan keluarga. Disinilah Amel akan menemani Sutrimo dan belajar tentang arti hidup dari sosok Sutrimo. Permisi Bu, Ya. Bu rumahnya Bu Trimo di mana ya? Di belok sana. Oh di sebelah Ya, sana. gang ini. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Trimo bukan? Iya, saya sendiri. Ibu, saya Amel. Saya mahasiswa. Boleh nggak Amel ikut kegiatan Ibu? Oh, boleh. Saya kebenaran Ya. lagi masak. Lagi mau masak? Iya. Aku ikut ya Bu, bantuin. Ya. Ayo. Sutrimo bekerja sebagai penjual kue keliling. Wanita berusia 45 tahun ini memiliki 3 orang anak. Anak sulungnya telah memiliki kehidupan rumah tangga sendiri, sedangkan 2 anak lainnya masih sekolah.
Sudah puluhan tahun Sutrimo bekerja menjual kue keliling. Tampah dan keranjang menjadi saksi perjuangan Sutrimo berkeliling setiap harinya berjualan kue. Tak peduli seberapa banyak keringat yang dihasilkan, Sutrimo tidak membiarkan rasa malas dalam dirinya untuk berhenti bekerja. Suaminya kini mengalami stroke dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Sutrimo. Enggak pernah ngeluh saya. Yang penting jalanin aja seadanya gitu. Iya, enggak pernah ngono gini. Enggak model-model sama orangnya, iya. Enggak pernah. Soalnya apa? Lain-lain masing-masing hidupnya sih. Jadinya saya enggak ngikutin orang. Ya sedih beginilah hidup saya begini, itu jalannya gitu. Tutupin biar anak saya jangan ikut sedih gitu. Dan ikut sedih, anak saya ngerasain gitu aja gitu. Nggak ini, biarpun saya di dapur sedih ya nangis. Saya nggak itu. Saya tengah sedih. Kita lagi mau buat ketan apa, Bu, tadi? Ketan putih. Ketan putih. Itu bahannya apa aja sih, Bu? Bahannya kelapa Kelapa sama garam. sama garam. Ntar Itu dia- biasanya prosesnya berapa lama, Bu? Ya ntar kalau warnanya lain, dia aroni kasih garam dikit, baru ntar diaduk-aduk. Nah ntar baru ditumbuk kalau udah matang. Ditumbuk. Ya. Ibu Trimo sih nyebut aku dengan seneng ya. Dia merangkul aku kayak anak sendiri gitu. Benar-benar seneng, benar-benar welcome. Terus dia juga happy. Aku minta ajarin bikin kue, aku minta ajarin buat dagang gimana caranya yang benar gitu. Ayo Bu, taruh. Nah, habis ini dikasihin apa Bu? Garam? Kasih garam dulu. Garam terus apa lagi Bu? Nah, udah garam sama kelapa. Garam sama kelapa. Garamnya di mana Bu? Garamnya di sini. Berapa sendok garamnya Bu? 2 sendok. Ntar kasih nah. Tadi kelapa mana ya? Nah ini. Oh iya, itu garamnya kayaknya bukan garam halus ya Bu? Enggak. Kayak garam apa itu Bu namanya? Garam halus kayaknya kurang. Kurang asin Mendingan- gitu? Bukan kurang asin, maksudnya biar ketahuan ukurannya. Oh gitu, iya. Aku mau nyoba ngaduk boleh nggak Bu? Ya, aduk dah. Coba aduk. Kesulitan buat bantuin Ibu Trimo bikin ketan itu sendiri karena aku sebelumnya belum pernah ya. Jadi aku belum tahu proses pembuatannya, aku belum tahu teknik-tekniknya, cara-caranya gitu. Ibu Trimo ngajarin aku sabar banget karena aku sebelumnya juga belum pernah ngelakuin itu di rumah ataupun di tempat lainnya. Kok ya Bu ya, coba ya. Ya, coba. Apa enggak ini berat? Bismillah. Wah gampang nih Bu, paling capek. Sampai setiap hari. Iya, wah Ibu kuat banget ya, hebat. Terus ininya di... Duduk sih, kalau kadang-kadang duduk. Duduk, aku duduk nih Bu. Duduk bangkuan loh tadi. Menurut aku pada bagian menumbuk itu bagian yang tersulit saat membuat ketan karena di situ alat tumbukannya aja udah berat banget kan, ditumbuk-tumbuk harus menggunakan tenaga yang benar-benar maksimal dan juga harus cepat katanya. Saat panas harus cepat ditumbuk kayak gitu, benar-benar susah sih kalau kataku. Tadi ada suara berisik-berisik itu apa ya Bu? Suami saya itu kadang-kadang kumat. Kadang-kadang kalau lagi bener-bener. Kalau minta obat, kadang-kadang kayak orang kolokan, kayak bocah. Ntar kalau lagi ini, minta kalau lagi sehat, ngomongnya enggak. Kalau lagi kumat aja kolokan. Habis dagang capek-capek, geledak tambah, langsung minta obat energi ini
migran sebelah Migrain. pala. Sakit kepala. Sakit pala, Mm-mm. alompas. Emang Bapak udah berapa lama Bu kayak gitu Bu? Ada 6 tahun, kalau nggak salah 6 tahun. Cuma setiap bulan tuh terapi terus. Emang sakitnya sakit apaan aja Bu? Sakit pala sebelah yang dipikirin tuh kadang-kadang kumat gigi. Mm-mm. Ntar kalau kumat nih, orang pada bangun semua. Dulu lagi waktu pertama-tama belum lama bener, lagi pas kumatnya itu, sama leman itu ngerebus air termos itu, ini berapa kali? Ada 6 kali, 7 kali, semalaman nggak tidur. Iya. Saya waktunya saya mau tidur itu bangun. Ntar kalau anaknya nggak mau bangun itu marah, harusnya bangun semua. Ntar keruyuk-keruyuk ke situ, nyamperin dia. Kalau nggak ada yang nyamperin, udah tidur aja, kenyangin gitu. Gitu. Lah bukannya begitu, maksudnya yang satu kan sekolah, yang satu kerja. Masa terus orang emaknya ini dagang. Iya. Jadi kan ngantuk. Pas waktunya kadang-kadang suruh mensetin. Habis ini bikin-bikin kue ya, Isa kan waktunya tidur ya. Tahu-taunya dia ini bangunin. Orang tidur pulas dibangunin. Kondisi dapur Ibu Trima sendiri menurut aku sih menyedihkan ya, karena jalanannya juga masih berupa tanah-tanah, terus dinding-dindingnya juga masih berupa batu bata gitu, apalagi atap-atapnya juga bocor, ditambah lagi dapurnya yang sempit, menghambat. Kalau menurut saya sih bisa menghambat pembuatan kue-kuenya beliau gitu. Rumah kecil ini menjadi tempat tinggal bagi Sutrimo dan keluarganya. Sutrimo tak pernah menyalahkan siapapun atas keadaannya sekarang. Beruntung, Sutrimo masih mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kedua anaknya yang masih bersekolah. Meski tak banyak, namun bisa menjadi tambahan bagi Sutrimo dan keluarga. Bapak kan sekarang nggak kerja ya Bu? Dulunya kerjanya jadi apa ya Bapak? Dulunya mah kadang ngojek, cuman kadang-kadang ngojek, kadang-kadang enggak, cuman kurang jelas. Kalau ditanyain kadang sepi, kadang rame. Cuman buktinya duitnya nggak ada, pulang-pulang. Cuman ditanya begitu, rada marah. Gitu. Berarti Ibu dari dulu juga udah kerja ya? Waktu Ya, Bapak dari- masih sehat juga ya? Saya dari dulu awet nomor kelas SD nikah sama orang Bekasi sini. Udah nikah umur 16 tahun baru nikah. Saya belum pernah namanya nih yang mana yang benar mana yang enggak. Namanya soalnya masih polos dulunya. Masih nurut orang tua. Jadi pendapatannya begitu. Akhirnya saya lama-lama udah begitu, saya kepengen dulu udah langsung nikah masih muda. Udah nikah masih muda, terus saya enggak tahu kerja apa, tahu-taunya nikah sama dia. Katanya dulu sih udah kerja konsen, soalnya dulu kan ada kerja di KBT, narikin itu truk yang buat tangkut-tangkut itu, dulu sebentaran. Cuman duitnya kan nggak jelas. Ntar paling-paling dulu sering dikasih duit itu 100.000 ditaruh gelas lemari. Akhirnya diminta dia lagi. Jadi saya masa bodoh dah. Yang penting saya nyari sendiri, usaha, udah punya anak sih. Ntar makanya pakai apa kalau nggak saya dagang kue terus tiap hari gitu. Nah udah sampai sekarang, dulu udah ya saya masih muda sih dagang terus seperangkat sama dia sampai punya cucu. Jadi saya kuat nggak kuat namanya saya jalanin. Namanya saya rezekinya begitu kali, terus saya jalanin aja udah buat ngempanin anak yang 3. Alhamdulillah yang penting kasih sehat terus. Udah saya bersyukur udah ngasih makan sama anak 3, sama suami juga agak jelas kerjanya.
jadinya begitu. Akhirnya kesatuan di saya semua. Kayak orang kepala buat rumah tangga, kepala rumah tangga saya. Tanggung jawab saya segala-galanya. Akhirnya saya punya anak satu, mau saya tinggal dulu. Kagak jadi. Pikir lagi, belak-belok. Akhirnya sampai punya anak 3. Tahu-taunya udah tua segini. Bu Trimo sendiri cerita tentang hubungannya Bu Trimo sendiri sama suaminya. Ibu Trimo cerita kalau emang dari dulu bapaknya sendiri itu emang udah punya karakter yang sulit dimengerti sama ibunya sendiri gitu. Bapaknya juga setelah sakit itu bawaannya juga marah-marah gitu ke Ibu Trimo itu. Ayo Bu, sekarang kita makan aja ya masakan tadi kita. Tahu ini lauknya begini. Iya, nggak apa-apa Bu. Kondisi pada saat aku makan bareng sama Ibu Trimo dan anak-anaknya sih sangat menghangatkan ya, karena kita makan dengan lauk seadanya, dengan porsi seadanya. Ditambah lagi aku kemarin kenalan sama anaknya Bu Trimo itu sendiri yang masih sekolah gitu. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Bu? Nyalain kompor. Nyalain kompor, mau goreng? Bikin kue gemblong. Ini ya Bu yang udah digoreng? Udah, ini mah tinggal bungkusin. Ini tinggal bungkusin? Ini tinggal dikit. Ini tinggal gorengnya ya? Nanti aku yang goreng ya Bu ya? Iya. Pakai pisang ya Bu ya? Kue. Beli kue enggak, Pak? Ayo Bu, beli kue apa Bu? Kue ini kita lopis, Wak. Lapis yang mana? Oke. Gulanya, Wak. Gulain ya? Iya. Ya, 5,5. Iya. Kembali 4,5 ya Bu? Iya. Kembalinya belum ada. Udah biar Belum ada. Laris manis Tanjung Kempul. Makasih Ibu. Iya. Kue. Kue. Bu, saya nyoba angkat ya Bu ya? Iya. Bisa. Bismillah. Takutnya nggak bisa. Kayak gini? Ya. Ya ampun, berat banget ya Bu. Iya. Ayo, Ini Bu. belum apa-apa. Enteng. Sama Papa Biasanya biasa kue lebih banyak penuh. lagi. Ayo Bu, kita kemana Bu? Ayo, sono. Kue. Kue Bu. Waktu pertama kali aku ngangkat nampa itu perasaan aku sih berat. Yang aku rasain itu pegel di bagian leher, pundak, sama di bagian atas kepala itu pegel banget. Kayak ada tumpukan macam-macam gitu di atas kepala. Pegel, capek. Pegelnya tuh dari atas kepala sampai bahu sini, sampai tangan karena supaya nggak jatuh gitu. Harus kuat sih. Jika Ibu Trimo sendiri itu adalah ibu aku, untuk mengurangi beban-bebannya aku pasti bakal bantuin ibu aku ya dalam berdagang, buat dagangannya juga,
buat kue-kuehnya, terus bantuin pekerjaan rumah kayak ngepel, nyuci piring, nyuci baju. Aku nggak bakal ngebebanin itu semua ke ibu aku sendiri itu sih. Ibu ada perasaan marah atau sedih nggak sih Bu sama kondisi ibu yang sekarang yang harus dagang terus harus ngurusin suami ibu yang lagi sakit gitu? Marah sih ada, namanya sedih mah ada. Cuman kadang-kadang kalau malam, kalau mau nangis bagaimana ya? Kalau nangis paling ntar di anu sendirilah. Saya biasa aja udah biasa begini gitu. Udah setiap harinya begini. Ya sedih masih sedih sebenarnya sih. Sedih. Iya, cuman kan udah biasa. Apa sih Bu yang membuat ibu ikhlas banget, sabar banget ngadepin kehidupan ibu yang banyak banget keterbatasan ekonominya kayak gini? Ya namanya udah terlanjur, punya anak 3. Jadi saya kan nyari duit kan di sini. Kalau di kampung kan namanya kan susah nyari duit. Di sini mas dikit-dikit kan ketemu. Jadi teratur namanya anak lurus, sekolah sampai SD, SMP, SMK, namanya bisa ngurus anak, tambah ini suami. Jadi ya udah dah diikhlasin, yang penting sehat. Itu pikiran saya mah nggak macem-macem sih sebenarnya. Pengennya saya itu anak biar sekolah pinter, sama keluarga biar mulus gitu. Dengan ngelihat keadaan Ibu Trimo, benar-benar buat aku bersyukur karena Ibu Trimo itu kuat dalam menjalani hidup-hidup. Dia harus berdagang di dalam situasi harus menghidupi anak 3, terus juga suaminya juga sakit gitu. Benar-benar bersyukur karena saya sendiri kehidupannya nggak seperti itu gitu. Nggak merasain kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan Bu Trimo. Hal positif yang aku dapetin dari mengikuti kegiatannya Bu Trimo sehari-hari itu aku jadi bisa masak, bisa tahu caranya gimana bikin gemblong, gimana caranya buat kue, gimana caranya dagang, terus gimana caranya sabar, gimana caranya ikhlas. Karena sabar sama ikhlas itu benar-benar saya dapetin banget di sosok Ibu Trimo itu. Benar-benar pelajaran yang berharga ya, yang mungkin nggak mungkin yang saya dapetin di luar sana gitu. Sifat negatif aku yang akan aku rubah dari melihat sosok Ibu Trimo, aku jadi mau merubah sifat malas aku jadi rajin gitu. Karena Bu Trimo sendiri mengingatkan aku kalau hidup itu pasti berputar gitu. Pasti nggak selamanya kita di atas, kita juga pasti ngerasain yang namanya di bawah. Nah, bersabar itu benar-benar hal yang penting gitu, hal yang harus aku rubah dari yang tadinya malas harus benar-benar rajin, harus bisa membantu orang tua gitu. Karena nggak semuanya orang tua bisa mengeluarkan keresahannya di depan anaknya. Jadi kita juga harus paham, kita juga harus ngerti gitu. Orang tua juga harus dibantu. Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia.